Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita pingin Tuhan pulihkan, kalau kita pingin rindu, benar-benar merindukan pemulihan terjadi dalam kehidupan dalam segala hal, belajar ngikutin apa yang Tuhan mau. Memiliki hati yang lembut, jangan keraskan hati. Kita harus ngikutin cara Tuhan. Kalau kita nggak ngikutin caranya Tuhan, kita ngikutin cara kita sendiri, susah dipulihkan. Banyak orang merindukan pemulihan terjadi dalam hidupnya, tapi maunya dengan caranya sendiri. Ujungnya malah babak belur, kacau dan berantakan. Kita harus ngikutin loh. Kalau kita ini ingin dipulihkan dari segala sesuatu yang pernah rusak, hancur, dan tidak benar, artinya kita mesti koreksi diri. Ada sesuatu yang tidak benar, ya kita harus rubah. Kita koreksi sampai kedalaman batin kita. Selama ini kita ambil keputusan salah atau benar. Tindakan kita seperti apa, sikap kita seperti apa, karakter kita seperti apa. Kalau selama ini kita bersikap buruk, karakter kita jelek, kata-kata kita ini selalu nyakitin, tindakan kita salah, ya kita harus berubah. Ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan hidup semaunya sendiri, bukan hidup seenak perutnya sendiri, ngambil keputusan semaunya sendiri, bertindak semaunya sendiri. Ujung-ujungnya kena masalah, kena persoalan, ujungnya ribut, gegeran, dan berantem. Ya nggak akan ada selesai-selesainya. Kalau engkau sedang ribut dan bermasalah dengan orang lain dan masih ngotot pakai kekuatan daging, artinya engkau perlu bertobat dan berubah. Jangan pakai caramu sendiri untuk mendapatkan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan mau hidup kita dipakai untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Tuhan mau hidup kita ini mempermuliakan namanya, raja di atas segala raja. Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan jalan mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Hari ini kita mesti belajar dari semua kegagalan yang pernah kita alami, keteledoran, kekacauan, keributan, apapun juga yang buruk-buruk di masa lalu, yang membuat kita ini punya problem dan masalah, membuat kita ini sampai hari ini nanggung persoalan karena kesalahan kita yang kita perbuat di masa lalu. Ya kita harus belajar berubah. Jangan ngotot-ngototnya sendiri. Orang itu kalau keras kepala, ya susah ditegur, susah dinasihatin, susah dibentuk, itu susah dipulihkan. Tapi kalau kita ini memiliki hati yang lembut, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, Tuhan akan cepat pulihkan. Coba sekarang buka di Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher, harinya ini orang yang keras kepala, ngototan, benernya sendiri, semaunya sendiri, menurut cara pandangnya benar, dianggap tindakannya semua benar dan orang lain salah semua. Kalau udah gampang bersih tegang leher, artinya tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri, diikutin hawa nafsunya, emosinya, kehendaknya yang ngontrol dan mengendalikan. Makanya gampang bersih tegang leher, berantem dengan orang lain. Kenapa berantem dengan orang lain? Merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar. Kalau orang lain ngomong, dianggapnya nggak berharga. Orang-orang model kayak begini ya, harusnya belajar rendah hati. Banyak orang Kristen, banyak orang yang ngaku anak Tuhan, tapi sukanya bersih tegang leher dengan pendetanya, dengan sesamanya, dengan pasangan hidupnya, dengan orang lain. Gampang bersih tegang leher. Kalau engkau suka bersih tegang leher, berarti artinya engkau belum mati, harus dimatikan. Ngototan gitu loh. Kalau diajak ngomong tuh sukanya motong perkataan orang, benarkan diri. Kalau diomongin merasa benernya sendiri, merasa pinternya sendiri. Engkau tuh tipe orang yang keras kepala loh. Model-model kayak begitu susah dipakai Tuhan. Orang yang keras kepala itu susah ditegur, sukanya berantem dan gegeran. Karena apa kalau ditegur marah? Karena merasa dirinya pinter, merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, merasa dirinya berkenan. Makanya ngototan, gegeran, dan berantem. Lah hari ini kita mesti belajar, jangan jadi orang yang terus-terusan merasa benar. Kita belajar merendahkan hati kita ini di hadapan Tuhan, supaya hati kita didapatin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan seenak mau kita sendiri. Nih, siapa bersih tegang leher? Ini orang model kayak begini ya. Orang yang gampang bersih tegang leher itu ya. Kalau punya kesalahan maunya dibela, maunya dipuji-puji, diagungkan. Tapi kalau berseberangan pendapatnya atau dia disinggung, dia akan marah, nggak terima. Maunya dipuji-puji, diangkat-angkat, dipuja-puja. Semuanya pendapatnya harus ngikut dan kasih tepuk tangan bahwa dia yang terbaik.
Ini orang yang gampang bersih tegang leher nih, modelnya kayak begini. Tapi kalau sudah pendapat kita berseberangan atau cara pandang kita berbeda, dia akan marah. Dia akan ngecap dirinya paling benar dan kita yang salah semua. Ini orang-orang model kayak begini ini keras kepala. Susah dipulihkan Tuhan. Engkau merasa benarmu sendiri, engkau punya kebenaranmu sendiri tanpa ngikutin maunya Tuhan, ya susah dipulihkan Tuhan. Siapa bersih tegang leher, walaupun mendapat teguran, udah salah, ditegur marah, benernya sendiri. Udah tahu itu dosa, ngotot tetap dilakukan. Ngawur itu namanya. Saya ini sering kali ketemu loh orang-orang model kayak begini. Kalau saya ketemu orang yang gampang gegeran berantem benernya sendiri, tak tinggalin. Buang-buang waktu. Karena percuma orang-orang model kayak begini ini, kalau dikasih kebenaran, seperti kita itu kasih mutiara ke mulut babi. Nggak ada gunanya. Karena hatinya itu masih keras. Ini orang yang keras hati loh. Nggak mau ditekuk, nggak mau dibentuk. Kita ini kalau nggak mau dibentuk Tuhan, kita ini mau jalan maunya kita sendiri. Itu artinya kamu keras hati. Kita kalau nggak ngikutin Tuhan, nggak mau dibentuk Tuhan, susah kan dipakai Tuhan. Susah kan hidup berkenan seperti yang Tuhan mau, itu susah. Ya merasa ngerti firman sih, merasa sudah pelayanan, apalagi daripada hamba Tuhan ini, yang sudah pelayanan, yang sudah khotbah. Kalau kita ini nggak mau dibentuk Tuhan, tetap keraskan hati benernya sendiri, nggak mau belajar diam dengerin. Kadang kita itu tanpa perlu bereaksi apa-apa. Kalau ada orang nuduh, orang fitnah, orang caci maki, orang perlakukan buruk kita, ini kita kadang nggak perlu ngajak berantem orang lain. Kita kadang perlu diem, lihatin aja, dengerin. Sekarang saya lebih banyak mau dengar orang. Kalau orang ngomong gini, tak dengerin aja, lihatin aja. Kadang nggak perlu diresponi apa-apa, biarin saja. Wong toh dia berurusan dengan Tuhan, kita dengan berurusan dengan Tuhan. Jangan buang tenaga sia-sia untuk konflik gegeran, berantem, apalagi berdebat dengan orang lain. Percuma, dengerin baik-baik. Semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jangan pernah berdebat apapun dengan orang lain. Jauh lebih baik diam. Apalagi memperdebatkan firman, tidak ada gunanya sama sekali. Firman Tuhan itu bukan diperdebatkan, tetapi dilakukan. Semakin kau pinter, semakin kau jago berdebat, tidak ada gunanya sama sekali. Hanya membuat emosimu dan harga dirimu yang harus dipuji-puji dan dipuja-puja, yang harus diagungkan, bukan Tuhan. Kenapa? Orang yang berdebat adalah merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa. Kita nggak akan punya kerendahan hati kalau suka gegeran berantem sama orang lain. Kalau orang lain ngajak berdebat, dah diam saja. Cukup lakukan firman. Kita lakukan firman, praktekkan hidup hari-hari. Kehidupan kita, karakter kita, sikap dan perbuatan kita mencerminkan karakternya Yesus. Udah kelar. Orang lain akan menikmati firman Tuhan yang manifestasi melalui hidup kita. Loh, buat apa kita ini berdebat satu dengan yang lain merasa benar? Apakah kita ini benar-benar ngerti kehendak Tuhan itu apa? Karena kita ngerti pewahyuan kita yang kita anggap benar, pengertian kita anggap benar, dan orang lain salah semua. Lihat aja. Kalau kita ini merasa benar, merasa pintar, ya akan manifestasi dari karakter dan perbuatan kita. Dari tindakan kita ini mencerminkan apa? Benar mencerminkan orang yang menghidupin kebenaran firman Tuhan atau tidak. Tapi kalau kita ini sudah pintar ngomong tapi nggak pintar ngelakoni, itu namanya penipu, munafik, palsu kehidupannya. Cukup kita ini hidupin firman Tuhan. Firman yang kita pelajarin, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan, cukup kita lakukan. Baru Kristus manifestasi melalui kehidupan kita. Sesimpel itu. Tapi kalau suka berantem, gegeran, berdebat, benernya sendiri, orang-orang kayak begini kalau ditegur marah, nggak terima, dia bikin palang, namanya marah. Bahkan kalau ditegur, dia nyerang balik, pakai firman Tuhan nyerangnya. Cari kelemahan yang negurnya, dijelek-jelekin, diputar-balikkan. Karena apa sebenarnya? Harga dirinya yang menguasai hidupnya, dia harus dipuja-puja, diagung-agungkan. Kalau disinggung sedikit nggak terima, apalagi dia punya kelemahan, dibongkar, ditegur, dinasihatin, sakit hati. Kan ini kalau jemaat di dalam gereja, kalau gembalanya tegur, kalau dia punya kesalahan ditegur, nggak terima, dia pindah gereja loh. Sekalipun kau pindah gereja, kau lari dari masalah, masalahmu nggak akan selesai-selesai sampai karaktermu itu berubah. Dan orang-orang yang suka pindah gereja karena pindahnya gara-gara salah ditegur nggak terima, dengerin baik-baik. Kamu tuh punya problem. Di mana-mana akan bikin problem. Kita ini harus damai. Boleh pindah gereja. Kalau nggak bertumbuh ya pindah gereja. Saya juga nggak akan paksa bahwa ibu dengerin apa yang saya sampaikan. Kalau kok nggak bertumbuh dengan firman yang saya sampaikan, kamu pindah channel yang lain.
belajar sama pendeta lain yang lebih yang bagus, yang membuat iman bertumbuh, belajar sama mereka, no problem. Pindah gereja itu gak masalah, asal punya hati yang benar. Jangan pindahnya karena gegeran dan berantem, gak suka ditegur, gak suka dinasihatin. Ya kamu pindah gereja manapun juga ya akan bikin problem dan masalah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Yang paling penting itu dengar firman dan lakukan, praktekkan. Belajar diam. Jangan bereaksi apa-apa kadang. Jangan pernah bereaksi apa-apa. Mau orang nasihatin, mau orang ngajarin, orang minterin, orang merendahkan, kadang kita nggak perlu bereaksi apa-apa. Cukup diam saja dan serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara dalam kehidupan kita. Wong kita ini ngikutin Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan sendiri akan bela kehidupan kita seperti apa di hadapan Tuhan. Nggak perlu kita teriak-teriak membenarkan diri, menjelaskan kepada orang lain, lu lihat tuh aku, diriku dan pencapaianku, kamu harus respect dan nggak perlu. Kita itu belajar rendah hati. Apapun yang kita pernah perbuat, apapun yang kita pernah lakukan, pencapaian kita, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanya kasih karunia. Itu hanya pemberian dari Tuhan, bukan untuk kita banggakan. Nikmatin saja apa yang Tuhan berikan sama hidup kita. Entah itu berkat, entah itu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan buat membenarkan diri, jangan buat menyombongkan diri. Justru kita semakin rendah hati, semakin dipakai Tuhan. Semakin kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita memiliki sikap hati yang benar, dibentuk, nggak protes, nggak jawab, nggak ngajak berantem orang lain. Tenang aja, rileks aja. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kadang Tuhan tuh pingin lihat hati kita seperti apa reaksinya. Lewat apa? Lewat pembentukan, lewat persoalan, lewat teguran, lewat nasihat dari orang lain, lewat perlakuan orang lain. Akan ketahuan asli kita itu seperti apa. Benar mencintai Tuhan atau tidak, sungguh mengasihi Tuhan apa tidak. Bersyukur kalau ada orang yang negur dan nasihatin. Itu seperti vitamin buat tubuh kita. Nah, kalau kita udah benar dinasihatin ya terima saja sebagai pemasukan yang baik. Kalau kita salah ya belajar, kita koreksi kesalahan kita di mana, kelemahan kita di mana, kita proteksi, kita jagain supaya tidak jadi pintu masuknya setan untuk mengajar kita. Nikmatin apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, apapun itu. Mau Tuhan percayakan apapun, kita nikmatin saja. Itu akan menjadi berkat yang ajaib buat kehidupan kita kok. Jangan ngotot, jangan benarkan dirinya sendiri, merasa pinternya sendiri. Terus kalau ditegur marah gak terima. Orang yang bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Gak ada obatnya lagi. Di terjemahan James Strong Concordance, sekonyong-konyong dihancurkan dan tidak ada obatnya lagi. Ternyata orang yang keras kepala, suka berantem, jawab benernya sendiri ini udah nggak bisa dipulihkan lagi sampai dia bertobat sendiri, dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Ini orang yang keras kepala ini susah sekali loh. Bangsa Israel itu keras kepala. Tuhan omongin apa bantah, Tuhan omongin apa bantah. Nah, kitab yang menjelaskan tentang orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu ada 4 buku. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Selalu berbicara tentang perjalanan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, sedang berjalan di padang gurun, proses menuju tanah perjanjian, diulang-ulang. Ternyata kelakuannya orang Israel itu sebagai cerminan kita hari ini. Banyak orang yang keras kepala, benernya sendiri. Sudah melihat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, menikmatin hadirat Tuhan, tapi keras kepala, keras hati, benernya sendiri, pinternya sendiri. Jawab terus, suka gegeran, suka berantem. Nanti kamu gak capai destinasi Tuhan, tanah perjanjian, tapi kamu masuk mati di padang gurun. Orang-orang kayak begini tidak akan mencapai finish strong, nggak mencapai garis akhir dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Perjalanan orang Israel itu di padang gurun itu sebagai cermin harusnya kita belajar. Di 1 Korintus pasal 10 jelaskan kok. Bangsa Israel, perjalanannya bangsa Israel itu diulang dari 4 kitab. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu berbicara tentang orang Israel yang ada di padang gurun. Itu 4 kitab loh, diulang berkali-kali. Sikap hati mereka, kelakuan mereka, gaya hidup mereka yang setiap hari melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat penyertaan Tuhan. Setiap hari melihat
hadirat Tuhan begitu real dan nyata. Tetapi kelakuannya keras kepala, pikirannya busuk, lawan pemimpin, omongannya jelek, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya mati di padang gurun. Kalau kita ini nggak ngikutin Tuhan, mau ya, kita jalan mau kita sendiri, ujung kita akan kesandung-sandung, berdarah-darah. Kita akan tanggung sendiri akibatnya. Hari ini kita mesti belajar merendahkan hati kita. Belajar diem. Diem. Jangan bereaksi apa-apa. Kadang kita ini perlu diem kalau kita ini menghadapi pasangan hidup yang cerewet, bawel, atau sakit, menyakitkan, diselingkuhin mungkin, mengkhianati. Berulang-ulang bikin kesalahan yang sama. Kadang kita itu perlu diem kok. Nggak perlu jawab apa-apa. Nggak perlu membenarkan diri. Nggak perlu nasihatin. Tunjukin bahwa hidupmu itu benar di hadapan Tuhan. Tunjukkan hidupmu bahwa hidupmu itu benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Ubah dulu diri kita ini. Hari ini engkau yang gampang jawab ketika dinasihatin, ditegur. Nggak terima, ngamuk, gegeran, ngajak berantem. Sukanya itu konflik dengan orang lain. Sama ketemu sama siapapun konflik. Kalau engkau itu suka konflik dengan orang lain, hatimu itu terlalu keras dan perlu bertobat loh. Kalau kamu ngotot seperti itu nanti kamu sudah dihancurkan, tidak bisa dipulihkan lagi. Orang model kayak begini kalau udah dihancurkan susah dipulihkan Tuhan. Alkitab Amsal ngomong, siapa bersih tegang leher, suka berantem, walaupun telah mendapat teguran, ditegur, keras kepala benernya sendiri, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Kau ingin pemulihan Tuhan, masalah keluargamu, keuanganmu, pelayananmu, apapun, belajar beri hati sama Tuhan, belajar lembut, belajar mau dibentuk ngikutin apa yang mau Tuhan mau. Nggak usah jawab, nggak usah membenarkan diri, nggak usah banyak protes. Belajar diam dalam hadirat Tuhan, menikmatin kasih setia Tuhan. Jangan terus-terusan membenarkan diri dengan semua tindakanmu yang ngawur itu. Orang itu ya, semakin dewasa di dalam Kristus, semakin lama perjalanannya dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Semakin hari bertambah umur kedewasaannya, semakin orang itu lemah lembut loh. Nggak benernya sendiri, nggak suka menghakimi, tapi menyerahkan semua penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kalau engkau ini merasa benermu sendiri, gampang menghakimi, ngelihat pasangannya nggak berubah, dihakimi, kamu tuh begini, kamu tuh begini. Apa dipikir dengan kita tuduh orang lain seperti itu, orang lain berubah? Tidak akan berubah, malah kepahitan. Justru kita tuh diam, tunjukin aja kita udah lakukan firman di hadapan orang-orang yang masih berontak ngelawan firman. Kadang kita nggak perlu ngomong apa-apa, diam saja. Nikmatin aja hidupmu bersama Tuhan, jalan dalam kebenaran. Orang akan melihat, loh kok berubah. Kita tuh perlu jadi role model. Kita harus jadi contoh. Jangan malah ngikutin gaya hidup orang dunia. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Disinggung sedikit gak terima, marah-marah. Menunjukkan betapa bodoh dan tidak ada penguasaan diri. Sedang saya itu ketawa ya. Orang yang di jalanan berantem, di gereja berantem, tersinggung sedikit marah, padahal umurnya sudah di atas 40 tahun. Bukti tidak ada penguasaan diri dan pengendalian diri sama sekali. Masih seperti anak-anak. Lalu anak-anak itu mau dipercayakan apa? Belum akil balik. Tapi kalau kita ini semakin matang rohani kita, pengalaman kita dengan Tuhan semakin dalam, perjalanan hidup kita ngikutin kehendak Tuhan. Kadang di bawah lembah, kadang di padang rumput hijau, kadang diberkatin, kadang masa kekeringan, kadang udaranya sejuk, pada saat tertentu udaranya panas. Kita ngalami berbagai macam perjalanan dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Tetapi akan membuat hidup kita itu dewasa di dalam Kristus. Akan membuat hidup kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi. Semakin kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin lembut ngikutin ritme dan cara kerja Tuhan, semakin cepat pemulihanmu. Tapi kalau kamu ngotot benernya sendiri, membela sendiri, cari akal-akalannya sendiri, cari jalan sendiri, semakin lama pemulihanmu. Ikutin aja apa yang Tuhan mau. Bukan Tuhan gak peduli kok. Bukan Tuhan tinggalkan kita. Tuhan perhatikan. Tuhan lihat detail semua persoalan, kelemahan kita, kekurangan kita. Kalau Tuhan ingin pulihkan, Tuhan itu ingin pulihkan kita. Tetapi kenyataannya kita yang gak mau dipulihkan dengan gaya hidup kita, dengan cara ngomong kita.
Sampai hari ini banyak sekali orang sedang menantikan pemulihan yang dari Tuhan. Tidak masalah ekonomi, tidak masalah keluarga, tidak masalah hubungan suami istri, tidak masalah pelayanan dan lain sebagainya. Kalau engkau ingin dipulihkan, beri hatimu sama Tuhan. Lebih banyak diam, tinggal dalam hadiratnya. Rest in the presence of the Lord. Dengan diam, kita itu belajar pikul salib, sangkal diri, matiin daging. Nggak perlu bereaksi apa-apa. Pak, terlalu menyakitkan, kasih senyummu sama Tuhan. Pak, nggak kuat, Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Kamu nggak kuat karena kamu pakai pola pikirmu sendiri, kamu pakai cara pandangmu sendiri. Pak, terlalu menyakitkan. Iya, Tuhan tetap akan kasih penghiburan. Semakin kamu diam, tenang, Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Pemulihanmu akan segera datang. Pemulihanmu akan segera datang. Tapi kalau engkau jawab, gegeran, berantem, komplain terus, ngerutu terus, ngeluh terus, kerjaannya jawab terus, susah dipulihkannya. Susah dipulihkannya. Kalau nggak dipulihkan, ya kamu mana mungkin dipakai Tuhan, mana mungkin didapatin berkenan, menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau dipulihkan, beri hati, beri hidupmu sama Tuhan. Diam dalam hadiratnya. Jangan banyak protes, jangan banyak komplain. Karena semakin banyak orang ngomong itu semakin banyak salahnya. Bagi orang yang emosinya gampang meledak, diam, jangan bereaksi apa-apa. Ada orang-orang, saya merasa ada orang-orang tertentu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Ada orang yang gampang meledak emosinya, gampang marah. Belajar diam, jangan bereaksi apa-apa. Minta kekuatan Tuhan, pikul salib, mati daging, sangkal diri. Jangan ikutin emosimu terus. Jangan ikutin amarahmu terus. Jangan membenarkan diri terus. Tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Hanya membuktikan betapa bodohnya kamu dikuasain daging. Belajar diam, tenang dalam hadiratnya. Serahin segala sesuatu kepada Tuhan. Dia akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Dia akan berkuasa atas kehidupan kita. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Kita akan melihat sama-sama Tuhan akan datang dengan pemulihan dalam kehidupan kita. Dibawa kita ke dalam level yang berbeda. Amin. Kalau Tuhan tuh dapatin kita orang yang dibentuk Tuhan, memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu bukan kelemar-kelemar, bukan ngomongnya sopan santun. Hati yang lembut itu nggak ada hubungannya dengan itu. Hati yang lembut itu kalau ketika dinasihatin, ditegur, dididik, diajarin, kita tuh ngikutin mau Tuhan. Efeknya dari sikap dan perbuatan kita itu berubah seperti Tuhan. Lemah lembut artinya bukan mengeraskan hati. Banyak kok orang yang ngomongnya santun, ngomongnya kalem, tapi hatinya kerasnya bukan main. Dekil, benernya sendiri, pinternya sendiri. Kalau disinggung marah. Ngomongnya sih santun, tapi penuh kepahitan. Ngomongnya sih kalem, lemah lembut, tapi penuh dendam. Mulutnya kadang jahatnya bukan main. Buat apa? Bukankah kita menipu diri kita sendiri? Lemah lembut adalah ketika engkau ditegur, seperti Daud. Bikin kesalahan, ditegur, dinasihatin. Dia cepat bertobat balik kepada Tuhan. Tapi beda dengan Saul, benarkan sendiri, dia harga dirinya jatuh, dia benarkan, dia cari alasan untuk membenarkan diri. Berkali-kali itu saya belajar bertahun-tahun. Ketika ada orang negur saya, ada beberapa orang fitnah saya, maki-maki saya, kadang saya diem, nggak kasih penjelasan apa-apa, serahin aja ke Tuhan, dan nggak perlu jawab, nggak perlu membenarkan diri apalagi, diem, jangan benarkan dirimu. Lalu kalau ada kebenaran di dalam diri kita ada kebenaran itu nggak perlu dibela. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Lalu kamu hidupnya benar di hadapan Tuhan, posisimu benar di hadapan Tuhan, ngelakuin kebenaran, nggak usah bela diri, tetap tenang aja. Tuhan akan muncul dengan kebenarannya sendiri. Tuhan muncul dengan fajar yang terang, dengan pembelaan atas hidup kita. Kita ini suka membela diri, suka membantah, karena kita itu tahu kita ini punya kesalahan. Kita tutupin kesalahan kita. Kita terlalu sombong untuk mengakui semua kelemahan dan kekurangan kita. Toh kalau kita nggak mau akuin, apakah Tuhan nggak lihat? Tuhan tetap lihat kok. Hanya kita aja terlalu dekil dan sombong. Merasa segala sesuatu orang harus respect dan hormat. Memang kita ini siapa? Serahin aja ke Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kepingin dipulihkan, perlu diam dalam hadiratnya. Jangan kasih alasan apapun juga untuk marah, untuk komplain, untuk membenarkan diri. Tenang, diam dalam hadiratnya. Dengan kau diam, belajar merendahkan hatimu, ngikutin apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Cepat dipulihkan.
Tuhan kadang nguji, selalu diuji kan hati kita ini sebenarnya nempel kepada siapa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir nggak langsung ke tanah perjanjian, di padang gurun apa diuji. Tuhan seringkali izinkan ya kejadian-kejadian yang membuat kita kesel, membuat kita marah, kok rasanya kita mempertanyakan kebenaran dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk menguji hati kita. Nempel ke Tuhan apa enggak? Membenarkan diri enggak? Jawab benarnya sendiri enggak? Kita ini masih ikut daging apa tidak? Nah, kalau kita ini sudah tenang dan rileks diam, mati daging, orang mati daging ya artinya benar-benar real mati. Orang mati kalau dipersalahkan, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk kan nggak akan jawab, namanya juga orang mati. Tapi kalau bereaksi itu artinya orang hidup. Kalau engkau sedang diperlakukan, menghadapi masalah persoalan atau diperlakukan buruk orang lain dan engkau bereaksi, artinya dagingmu masih hidup. Belajar mati, diam dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menikmatin hadirat dan kuasa Tuhan yang powerful. Tambah hari, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Belajar yang ngikutin apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketepatan ilahi. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa pemulihanmu segera datang. Dengan berubahnya hatimu, dengan sikap hatimu yang benar, pemulihanmu akan segera datang. Dan saya berdoa setiap orang yang sedang struggle, diam dalam hadirat Tuhan. Jauh lebih baik daripada cari pembenaran diri. Diam dalam hadirat Tuhan. Rest in the presence of the Lord. Jauh lebih baik daripada kau benarkan diri, kau ribut kanan kiri, cari kambing hitam, cari persoalan penyelesaiannya seperti apa. Tidak ada gunanya. Kadang kita perlu rest dulu dalam hadirat Tuhan. Kadang kita perlu diam untuk dengerin arahannya Tuhan itu apa kok. Dengan diam, gue belajar pikul salib, mati daging sangkal diri. Nggak usah protes, nggak usah komplain. Serahin ke Tuhan, jalan terus dalam kebenaran. Tuhan akan lakukan pemulihan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, kasih setiamu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, supaya kami belajar ngerti isi hatimu seperti apa. Kami materaikan, hamba-Mu berdoa, dengan darah Yesus kami materaikan firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Biar terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam, sehingga firman itu jadi kehidupan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, anugerah kasih setia dan berkat-Mu berkelimpahan atas kehidupan kami. Berkati semua orang yang sedang struggle, sedang berjuang, menantikan pemulihan Tuhan. Tuhan ajarin mereka untuk berubah hatinya seperti Engkau. Lembut, tidak setinggi hati, tapi belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Belajar rest in the presence of the Lord. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, namamu sampai diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Kamu sekarang berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Namamu berdoa oleh bilur darah Yesus. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.